Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini, tidak terasa kita sudah memasuki bagian part kelima, yaitu bagian part terakhir dari belajar Microsoft Office Word bagi pemula. Terima kasih untuk semua teman-teman peserta didik sekalian yang sudah mengikuti video ini dari part pertama sampai dengan part kelima. Jadi semua pembelajaran tentang Microsoft Office Word 2013 bagi pemula saya rasa sudah cukup saya berikan. Nah, pada bagian part kelima ini apa saja sih yang akan menjadi materi penutup kita? Jadi untuk teman-teman dan peserta didik sekalian yang penasaran, yang mengikuti video ini dari part pertama sampai dengan part kelima, tetap selalu ikuti video ini. Bagian part kelima ini apa saja yang akan kita pelajari. Jadi, jika penasaran, simak terus video ini sampai selesai. Berikut ini adalah materi terakhir di part 5 ini. Jadi, kita buka Microsoft Office Word 2013-nya. Part 5 ini adalah video terakhir tentang belajar Microsoft Office Word 2013 bagi pemula ataupun tingkat dasar. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dan peserta didik semua, kalau misalkan tampilan pada Microsoft Office Word 2013 itu tidak ada menampilkan penggaris yang ada di atas ini ataupun rulernya, penggaris ataupun rulernya tidak ada ditampilkan seperti ini, maka ini bisa kita tampilkan. Nah, sekarang fungsi daripada penggaris itu apa sih? Sebenarnya fungsinya untuk meratakan tulisan ataupun tabel. Nah, misalkan contoh seperti ini, saya buat pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang sangat tidak menyenangkan dikarenakan ada sebuah kendaraan berselisihan di jalan titik. Nah, ini untuk mengatur paragraf ini tidak bisa dengan baik ketika tidak ada penggaris ataupun rulernya. Nah, cara untuk menampilkan penggaris atau rulernya itu cukup mudah. Kita klik view. Dan ini dia rulernya. Jadi di sini diconteng klik, maka di sini akan timbul penggaris ataupun rulernya. Nah, ketika di sini timbul, kita tinggal klik, kita bisa mengatur yang namanya tabulasinya di sini. Nah, jadi bagi teman-teman, walaupun terlihat simpel cara menimbulkan ruler ini, kalau misalkan kita tidak tahu caranya, juga cukup membingungkan kita. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang materi kedua di part kelima, di bagian terakhir ini, saya mau menyampaikan sebenarnya untuk mengetik itu sebenarnya untuk proses editingnya kita hafalkan saja fungsi-fungsi yang ada pada keyboard. Sebagai contoh, di sini saya tidak memegang tidak memegang mouse pada
laptop dan mouse eksternal tidak saya pegang, saya hanya menggunakan keyboard saja untuk menebalkan tulisan, menggaris bawah, kanan kiri tulisan, memiringkan tulisan. Nah, jadi semua itu sebenarnya bisa kita lakukan hanya dengan menekan tombol pada keyboard. Kombinasinya apa saja sih? Contoh begini. Saya ketikkan misalkan di sini yang perlu dihafal. Nah, jadi kombinasi-kombinasi ini wajib dihafal bagi pemula. Fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk membantu kita mempercepat untuk mengetik. Jadi mau ngetik surat resmi, mau ngetik apapun, pembuatan tabel apapun yang kita gunakan, aplikasi Microsoft Office Word 2013 ini bisa kita lakukan dengan cepat kalau misalkan kita sudah menghafalkan fungsi-fungsi kombinasi tombol pada keyboard. Nah, contoh, misalkan di sini saya tulis Ctrl A, itu fungsinya select all atau blok semua. Contoh di sini saya tekan Ctrl, saya buat plusnya dulu, Ctrl plus A, Ctrl plus A, saya tekan Ctrl, saya tekan A, maka semuanya akan blok semua. Itu fungsinya. Nah, selanjutnya yang kedua di sini Ctrl plus B. Ctrl plus B itu untuk bold atau menebalkan tulisan. Contoh. Tapi semuanya sebelum kita menebalkan tulisan, menekan Ctrl B, kita harus blok dulu tulisannya yang mana yang ingin ditebalkan. Sebagai contoh, misalkan gini, saya tekan Ctrl, saya tekan A, setelah itu saya tekan Ctrl B, maka tulisannya akan menjadi tebal. Nah, sekarang kita buat lagi Ctrl plus C. Sama dengan di sini copy. Nah, jadi copy ini sama saja seperti yang mengcopy tulisan yang ingin kita copy. Nah, sebagai contoh di sini kita blok begini. Saya tidak menyentuh mouse, ini hanya menggunakan tombol pada keyboard saja. Tekan Ctrl C, setelah itu nanti akan kita paste dengan Ctrl V. Nah, jadi seperti itu. Lanjutkan dulu. Setelah Ctrl C, ada di sini yang umum saja yang saya sampaikan, ada Ctrl E. Ctrl plus E. Nah, Ctrl plus E ini fungsinya apa? Ctrl plus E ini fungsinya untuk menengahkan tulisan atau center yang ini. Ingat, di blok terlebih dahulu. Itu Ctrl plus E, itu fungsinya untuk center atau menengahkan tulisan. Setelah itu yang umum lagi digunakan A, B, C, E, F. Ctrl I saja. Nah, Ctrl plus I. Ini fungsinya untuk memiringkan tulisan. Kita blok seperti ini, kita tekan Ctrl I. Nah, tulisannya menjadi miring. Itu fungsi dari Ctrl I. Setelah itu kita coba berikutnya Ctrl plus J. J ini just a V. Nah, fungsinya untuk ratakan
kiri dan rata kanan tulisan. Sebagai contoh, kita blok Ctrl J. Nah, Ctrl J ini dia membuat yang ujung ini tadi asalnya tidak rata sampai bagian ujung kertas. Setelah kita tekan Ctrl J, dia rata. Nah, fungsi Ctrl J itu sama saja dengan yang ini. Oke, setelah itu kita lanjut. Habis itu Ctrl U, Ctrl plus U, underline atau garis bawah. Nah, ini kita coba di blok. Setelah itu tekan Ctrl U, maka ada timbul garis bawahnya. Setelah U, kita lanjut lagi. Ctrl plus O. Ini open file. Fungsinya untuk membuka file. Nah, jadi fungsinya untuk membuka file. Ctrl O, tekan Ctrl, tekan O. Nah, jadi tinggal kita lihat file mana yang ingin kita ambil. Itu fungsi dari Ctrl O. Lanjut lagi. Ctrl plus P. Ini sama dengan print. Nah, print ini ya fungsinya untuk mencetak ketikan yang ingin kita print. Tekan Ctrl, tekan P. Nah, jadi tinggal langsung di-printkan saja mana filenya. Mohon maaf teman-teman dan peserta didik karena di sini hujan, jadi agak berisik suaranya. Tapi kita tetap lanjut saja video ini walaupun harinya hujan. Kita lanjut. Nah, berikutnya setelah Ctrl P ada di sini Ctrl R dan L. Tadi kelupaan ada Ctrl L, mohon maaf tidak urut. Ctrl L ini left atau rata kiri, sama saja. Ketika Ctrl L begini. Berikutnya lagi ada Ctrl R, ini right atau rata kanan. Kita coba Ctrl R. Nah, jadi dia ke sebelah sana. Ctrl L ke sebelah sini. Ctrl E ke tengah dia. Ctrl L di sebelah kiri. Ctrl R ke sebelah kanan. Ctrl E di tengah. Saya kembalikan lagi. Nah, ini berikutnya ada Ctrl S atau save. Ini gunanya untuk menyimpan ketikan. Nah, jadi ketikan kita bisa kita simpan dengan menekan Ctrl S. Saya coba tekan Ctrl, tekan S. Nah, langsung di save, disimpan supaya tidak hilang. Nah, berikutnya ada Ctrl X. Ini cut atau memotong tulisan. Nah, jadi fungsinya Ctrl X ini cut untuk menghapus atau ya untuk meng-cut fungsinya. Tekan Ctrl, tekan X, hilang. Jadi begitu ya. Lanjut. Yang terakhir ini adalah Ctrl Z atau undo untuk mengembalikan. Nah, itu dia. Di sini kelupaan lagi satu. Saya tidak terlalu fokus karena hujan ini, mohon maaf. Jadi Ctrl V. Ctrl V ini sama dengan paste atau paste. Nah, itu dia. Nah, ini
Semua ini dari kontrol A, B, C, E, I, J, U, O, P, L, R, S, X, V, Z. Ini adalah hafalan-hafalan kombinasi dari huruf yang ada pada keyboard yang biasanya digunakan untuk membantu kita untuk mempercepat di dalam bekerja, mengetik, membuat surat. Sebagai contoh, saya lakukan begini. Nah, ini dia, tidak menyentuh mouse. Kalau ini ingin ditaruh ke sebelah kanan, tinggal di Ctrl R, ingin ke tengah Ctrl E, ingin ditebalkan ya Ctrl B tadi, ingin diluruskan tulisannya ya dibiarkan begini. Kalau ingin memiringkannya di Ctrl I, untuk memperbesar tekan Ctrl, tekan Shift, tanda lebih besar, mau mengecilkan tinggal tanda lebih kecil. Nah, semua itu sebenarnya ada di kombinasi untuk penggunaan huruf dan angka pada Microsoft Office Word 2013. Jadi ini semua wajib dihafalkan untuk membantu mempercepat di dalam melakukan pembuatan surat ataupun tabel. Nah, saya rasa demikian saja dulu video ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari part pertama sampai dengan part kelima ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ketika selama pembelajaran dari part pertama sampai part kelima ini ada banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap rajin belajar. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.